kembali lagi bersama saya Yudo Wisono di Ngopsus, ngobrol seputar kampus. Tepuk tangan. Kali ini episode Ngopsus luar biasa. Kita kedatangan tamu yang memang sangat, apa ya kalau bahasanya, sakral barangkali begitu ya. Sakral dan istimewa gitu. Nah, kita punya dua orang yang luar biasa, yang kemudian jadi narasumber di podcast kita di Ngopsus ya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Rektor UIR, Profesor Dr. Perpol Haji Syafrinaldi SH MCL. Terima kasih Prof sudah hadir di Ngopsus. Terima kasih. Dan yang kedua kita juga punya ibunda kita yaitu Rektor Universitas Fordekop, yaitu Profesor Dr. Haji Hefianista SPD Nurse MKes. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas Yuda. Oke, kali ini memang episode sangat spesial Ibu dan Prof, dan memang Ngopsus itu obrolan yang seputar kampus lah. Jadi kita bagaimana kemudian obrolan ini bisa membawa perubahan nantinya di kampus kami gitu. Oke, kira-kira saya mungkin pertanyaan pertama kepada Prof dulu. Apa sih Prof, kenapa UIR kemudian mau, atau apa yang mendorong UIR mau mengadakan kunjungan kepada Universitas Fordekop, Prof? Baik. Terima kasih udah. Mas. Kan di Padang harus Mas. udah, Oh, iya. diganti Mas sama udah. Iya, ya. Selamat siang menjelang sore untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Rektor Universitas Fordekop yang sama-sama kita banggakan. Kami merasa Fordekop ini hebat gitu. Saking hebatnya itu ketika beberapa tahun yang lalu ada event besar di Riau, tempatnya di UIR. Kementerian pun datang, semua kampus wilayah 10 datang, bahkan PTN seperti UNAN saja datang untuk MOU bersama. Tapi Fordekop salah satu kampus di Sumbar yang tidak hadir. Sehingga menimbulkan tanda tanya, ini hebat kali ya Fordekop ini ya. Mungkin karena namanya nama Belanda, orang Belanda, kita bekas ajahan, udahlah kita ke sana sekarang. Jadi guyonnya gitu. Ya. Guyonnya begitu. Ya sebetulnya kan UIR sebagai kampus tertua di Provinsi Riau, bahkan mungkin di Sumatera lebih kurang sama saja dengan UISU. UISU, yes. Ya, UISU di Sumatera Utara. Kami tidak pernah memandang ini kampus baru, kampus lama, kampus besar, kampus kecil, Muslim, non-Muslim, semuanya di mata kami itu tempat UIR belajar sesuatu hal. Yang mungkin kelemahan bagi UIR, kelebihan di kampus itu, kelebihan di Fordekop, kita saling sharing saja. Supaya kehadiran UIR bisa membawa manfaat bagi Fordekop, sebaliknya juga demikian. Jadi saling bersinergi lah dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Oke, Prof. Kalau dari Ibu sendiri kemudian menanggapi datangnya UIR kemari, kemudian disambut dengan luar biasa kalau menurut saya. Gimana Bu tanggapan Ibu dengan UIR sendiri datang kemari? Iya, makasih Mas Yuda sudah beri waktu ya. Ya, mungkin Bu tadi sudah dibuka dengan ini ya oleh Prof. Profesor Syafrinaldi. Ya sebenarnya ketika menerima undangan itu kita merasa seperti apa gitu ya. Maksudnya ya UIR yang tadi sudah disampaikan Bapak Rektor yang usianya sudah 60 tahun lebih ya, datang ke Fordekop yang kita baru usianya itu kalau universitasnya baru prasekolah ya, masuki 6 tahun. Tapi dengan sangat antusias dan bangga tadi, ya kita sangat respons sekali ya Prof dengan tim datang ke kampus kita dengan harapan seperti yang Prof katakan tadi, siapapun itu yang berkunjung ke Fordekop itu adalah keluarga besar Fordekop. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ini bertambah keluarga kita, keluarga besar kita UIR.
bersama untuk kita maju juga bersama seperti itu ya. Jadi sangat inilah kita ya sangat bangga dan apresiasi dengan Prof ya, Rektor UIR yang sudah meluangkan waktu dengan tim beliau itu untuk berkunjung ke kampus kita, ini luar biasa. Seperti itu Mas Yuda. Iya, Bu. Ya. Luar biasa memang kalau kita lihat hubungan antara UIR dengan Fordeko kemudian Prof dan Ibu ya. Dan mungkin tadi kalau Prof bilang ada guyonan sedikit tadi ya kan gitu ya. Mungkin bisa barangkali pertemuan pertama nih Prof, kapan antara UIR dengan Fordeko barangkali? Kalau dalam acara atau event-event di Kopertis wilayah 10 ataupun LDT wilayah 10 mungkin sudah sering kita dikumpulkan oleh pimpinan lembaga. Cuma interaksi secara khusus baru ini. Walaupun kesempatan itu beberapa kali terbuka, biasanya dalam rakor wilayah 10 kan semua PTS hadir. Iya, iya. Termasuk acara yang di UIR kemarin juga beberapa tahun lalu hadir. Kita sibuk untuk saling ber-MOU, saling menguatkan institusi masing-masing. Ya seperti yang sampaikan tadi, udah clock kok miss, hilang. Artinya nggak ikut gitu. Iya, ini Prof. UIR sendiri sekarang dengan tadi Prof bilang adalah salah satu kampus tertua di Riau ya. Dengan perkembangan zaman, kemudian perkembangan teknologi, seperti apa UIR hari ini, Prof? Alhamdulillah UIR sampai hari ini tahun 2024 yang lalu hal yang sangat ditunggu-tunggu dinantikan oleh LDT wilayah 10, 4 provinsi ketika itu. Sekarang sudah menjadi wilayah 17, Riau dan Kepulauan Riau. Kapan di wilayah 10 ini, mulai dari Prof. Eri, kemudian Ibu Abdalisma, punya perguruan tinggi yang punya akreditasi unggul. Akhirnya pada 8 Oktober yang lalu, tahun 2024, UIR menjadi kampus yang pertama di 4 provinsi, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi. Bahkan di Sumatera, PTS yang kedua yang berakreditasi unggul. Kemudian UIR juga merupakan kampus yang kedua di Sumatera yang meraih QS bintang 3. QS bintang 3. QS bintang 3. Dan yang pertama di Sumatera, kampus yang mendapatkan Asian QS ranking. Yaitu 901 ranking di Asia, 169 ranking di ASEAN. Di ASEAN. Tentu ini capaian-capaian yang luar biasa dari tim UIR. Ingin memberikan warna yang baru, yang positif bagi LLDT yang umurnya belum 1 tahun kehadirannya di 2 provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebagai LLDT yang paling bungsu saat ini. Kemudian dengan semua prestasi yang ada hari ini, Prof, mungkin kami nanti akan belajar ke depannya mungkin seperti itu. Gimana sih, Prof, bisa membawa UIR sejauh itu, seluar biasa itu? Ini proses yang sangat panjang, komitmen yang sangat tinggi mulai dari rektor sampai dengan jajaran di bawah, kemudian usaha yang sungguh-sungguh. Perlu biaya besar juga, karena untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul itu nggak main-main. Modalitasnya sangat besar, sumber dayanya, kemudian kinerja dari prodi, fakultas, banyak hal pokoknya. Tridharma itu. Ini kita maksimalkan sekali. Jejaring yang kita bangun, MOU dalam dan luar yang kita tanda tangani tidak boleh didiamkan, harus diimplementasikan, baru dia bernilai. Demikian juga dengan mahasiswa tidak boleh dianggap enteng, karena itu menjadi hal yang sangat penting
dalam mendapatkan dukungan untuk akreditasi unggul itu. Misalnya mahasiswa yang ke luar negeri, pertukaran mahasiswa, publikasi mahasiswa, kemudian rekognisi, pengakuan dari dunia internasional, mesti dikejar target minimal dalam akreditasi unggul itu ada. Semuanya berbiaya. Nah, karena komitmen kami sangat tinggi, dan saya merupakan orang yang tidak pernah puas, suka dengan challenge, ya, sesulit apapun orang bisa, kita harus bisa, saya bilang. Akhirnya UIR hari ini alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kerjasama dengan Bu Rektor Fordekok ini bisa menularkan, dan UIR siap bermitra, tidak hanya sekedar menaikkan MOU, tapi mari sama-sama kita ingatkan ke bawah, ya, kita yang ke bawah, agar jajaran di bawah itu nanti akan mengimplementasikan. Sekarang kan tidak mesti harus hadir secara fisik, offline. Bisa dilaksanakan melalui MOA atau implementation agreement secara daring. Nilainya sama. Tinggal kita mengemas dokumennya saja lagi, supaya ada. Ditambah lagi dengan kewajiban dosen untuk BKD menyampaikan laporan sertifikasi dosennya setiap semester. Hal ini sangat dipentingkan oleh dosen juga, sangat dipentingkan, dan menjadi salah satu IKU, indikator kinerja utama. Memang luar biasa, Prof. Saya juga terkesima, teman-teman di sini juga terkesima, Prof. Nah, ini saya mau tanya ke Ibu. Ibu melihat kemudian kunjungan UIR ke sini gitu. Hari ini Ibu melihat UIR bagaimana, Bu? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan Prof tadi itu sudah kita langkahkan seperti itu. Ya, seperti beliau cerita tadi, bagaimana bisa mencapai untuk internasional. Ya, tentu kalau internasional, nasional sudah kuat dulu kan gitu ya. Betul. Nah, tentu kita Fordekok dengan menyimak juga ini, walaupun itu secara silent ya, kita lihat UIR, kemudian kampus-kampus besar. Nah, seperti yang diceritakan Prof tadi itu, rasanya kita sudah memulai. Ya, karena ya Fordekok yang masih sangat muda ya, sangat baru 6 tahun, tentu langkah-langkah yang Prof Safrinaldi lakukan tadi itu kita akan lebih cepat lagi ke depan dengan bisa kita diskusi. Tadi beliau buka peluang untuk kita bersama berkolaborasi, ya. Tentu hal ini terbuka luas ya, Prof ya. Jadi alhamdulillah ya, kita bersyukur kedatangan tamu yang luar biasa ya, keluarga besar yang luar biasa dari UIR. Nah, ini membuat nanti kita bisa berdiskusi apa langkah-langkah yang akan kita lakukan bersama, jadi sehingga wujud untuk kita bisa lebih baik ke depan itu jauh lebih cepat kita bisa lakukan seperti itu. Ya. Kira-kira Bu, yang Prof dan Bu, goals apa sih yang ingin dicapai dari perjanjian MOU tersebut antara UIR dengan Fordekok? Goalsnya mungkin punya gambaran seperti apa barangkali, Bu? Iya, jadi di satu sisi alhamdulillah kita sudah, ya walaupun kata Prof tadi ada acara ya di UIR, mungkin ada sesuatu barangkali waktu itu Prof yang tidak bisa ditinggal mungkin. Jadi di acara apapun kehadiran Fordekok itu selalu ada. Dan mungkin ada hal-hal yang mungkin ada sebuah perjuangan atau apa waktu itu, jadi sehingga mungkin kita tidak sempat gitu. Dan alhamdulillah ya Allah ini kan ya, kita bertemu langsung dengan Prof dan mendapatkan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya terkait antara sebuah perguruan tinggi Universitas Islam Riau dengan Universitas Fordekok Bukit Tinggi yang sudah melakukan kerjasama, tentu kita berharap
pertama itu di tridharmanya dulu gitu ya. Berarti bagaimana proses pembelajaran itu bisa kita maksimal, bisa melahirkan insan yang kompeten dan berkualitas, profesional seperti itu. Dan kemudian bagaimana proses untuk mencapai di situ, persiapan untuk learning management system kita, kemudian bagaimana metode yang harus kita gunakan, jadi sehingga proses pembelajaran itu bisa maksimal. Ya, didukunglah dengan kerjasama tadi, misalnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk riset dan pengabdian masyarakat kita bisa kolaborasi langsung ya, Prof ya. Jadi riset together, ya. Jadi riset bersama terhadap permasalahan apa yang kita lihat sekarang yang sudah di hadapan mata kita, yang media sangat ini sekali, dan apa yang perlu kita lakukan di masing-masing institusi kita yang perlu kita tindak lanjuti bersama. Jadi sehingga nanti ada topik-topik yang sama dengan dua yang berbeda, lokasi yang berbeda, dan itu ujung nanti kita temukan apa sih sebenarnya masalah yang ditemukan dari riset itu, dan akan kita tindak lanjuti dengan apa yang perlu kita berikan ke masyarakat untuk pengabdian masyarakatnya. Dan tentu tridharma itu seperti yang dikatakan Prof tadi itu menjawab juga untuk indikator kinerja utama dari semua sumber yang ada di kampus, misalnya SDM dosen, ya, tenaga pendidikan, tenaga administrasi seperti itu, kemudian ya dan lain-lain ya Prof ya, untuk pengembangan ya kuncinya adalah antara kita, karena kita swasta ya Prof, tentu sinergi kita antara pengelola Sivitas Akademika dengan yayasan itu sejalan seperti itu. Nah ini ya Prof ya yang perlu kita syukuri, perlu ya mungkin sama halnya mungkin dengan UIR, kita juga seperti itu, yayasan kita sangat support, jadi sehingga mudah-mudahan kolaborasi kita atau kerjasama ini bisa kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan seperti itu yang akan berdampak banyak terhadap kedua institusi ini, seperti itu. Luar biasa Bu ya, tepuk tangan dulu. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu, Prof, Bu, jadi kita di Ngopsus ini karena tadi ya ngobrol seputar kampus, ngopi susu kan gitu. Di sini sudah terhidang kopi Bu, ini dari Tepi Cafe. Ya, Tepi Cafe ini memang kopi khasnya Verdekok, Prof. Oke. Terletak di ujung bukitnya Verdekok, makanya diberi nama Tepi Cafe gitu. Silakan Prof dicicipi, Ibu. Kelihatannya nikmat ini. Iya, monggo dipersilahkan ini. Iya. Kayaknya kita ngobrol terlalu serius biar agak upgrade saya ya. Ayo Prof. Nih Mas Yuda. Monggo, iya Bu, monggo Bu. Kalau Ngopsus memang harus ngopi. Ini kopinya khasnya Verdekok ini Prof. Silakan dicicipi Bu. UMKM-nya Verdekok mungkin ya? Iya Prof. Iya, Prof. Iya. Alhamdulillah. Nikmat ya. Wah, Tepi Cafe. Oke, Prof. Ketika sampai di Bukit Tinggi dan terutama di Verdekok, apa kesan pertamanya, Prof? Tanggapan pertama tentang Verdekok? dulu sering namanya aja yang didengar. Ada LDikti 10 acara di sini ataupun ya 10 ya. Cuman UIR tidak pernah diundang oleh 10. Kenapa? Hanya untuk PTS tertentu. UIR tidak masuk dalam kategori itu. Mungkin dianggap sudah jauh berkembang ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Padahal pengen dulu. Ketika masuk di sini betul-betul gimana ya? Kaget. Wow, hebat kampusnya. Nggak menyangka sehebat ini. Dari tampilan fisik yang ada, merasa bangga dan nggak rugi memang untuk berkunjung ke sini. Pengen mendalami lebih jauh lagi tentang Verdekok. Sehingga bincang-bincang tadi saya sampaikan dengan
Pak Ketua Pembina, Pak Zainal Abidin, sebetulnya dibandingkan dengan UIR, nilai jual Vodaclock yang ada di Bukit Tinggi, notabene pernah beribu kota di sini, Republik kita ini, jauh lebih besar untuk go internasional, mendapatkan berbagai fasilitas melalui kolaborasi dengan luar negeri, terutama Eropa Barat. Ini adalah challenge bagi Vodaclock ke depan, menjadi kampus besar di wilayah 10 dan sekaligus untuk mengundang mahasiswa dari mancanegara seperti yang sudah dilakukan oleh UIR. Hari ini alhamdulillah UIR luar biasa rebutan dari calon-calon mahasiswa internasional. Kaget sekali kami, udah lebih kurang 500 orang sampai hari ini yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa UIR dari puluhan negara. Tidak pernah seperti ini. Mungkin ini imbal dari atau dampak dari prestasi unggul yang diraih UIR tahun 2024 yang lalu. Luar biasa, Prof ya. Ya. Kalau Ibu sendiri, Bu, tadi kalau Prof bilang bahwa kita secara fasilitas sudah sangat luar biasa dan potensial sekali untuk lebih maju lagi gitu, Bu. Kalau Ibu melihat Vodaclock sendiri gimana, Bu? Iya. Ya sebenarnya tadi apa yang disampaikan Prof ya, kita melihat peluang itu. Jadi melihat peluang itu karena kita kota wisata, kemudian juga pernah menjadi ibu kota juga, dan para pahlawan itu lahirnya juga banyak di kota Bukit Tinggi. Nah ini menjadi apa kita, Prof? Artinya apa? Artinya Vodaclock itu harus mendunia seperti itu. Kenapa? Karena secara historikal itu ya, walaupun notabene dulu Belanda itu ya namanya kan dari De Kok ya, De Kok itu adalah Tuan De Kok. Iya, Tuan De Kok itu adalah De Kok. ya sebagai pimpinan dulu di kota Bukit Tinggi ini, dulunya penjajah. Nah, tapi sekarang tentu sudah berubah. Ya, kita berharap itu adalah sebagai benteng pendidikan. Nah, jadi untuk menyikapi itu, alhamdulillah yayasan kita sudah berpikir arahnya bagaimana bisa mengembangkan kampus, mengembangkan untuk ya metode apalah yang dari sistem untuk pendidikan ini kita di institusi dan yayasan mensupport untuk pengembangan sarana prasarana dan SDM. Nah ini menjadi tujuan kita sebenarnya. Nah jadi nanti bisa saja kita akan berdiskusi dengan Prof Safrin Adi untuk kita bisa bagaimana UIR bisa menjadi unggul ya, institusinya. Ya walaupun kita sudah menata ke sana, kita sudah ada prodi yang unggul dan masih baik sekali, mungkin ini kita untuk agregasi institusi Prof, tapi memang ya memulai kita di langkah-langkah apa yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan. Jadi sehingga ketika kita sudah memperbaiki dan meningkatkan itu, kita melangkah lebih maju dan lebih maju. Dan alhamdulillah sekarang kita ada targetnya itu ada beberapa prodi yang tahun ini kita untuk menggapai unggul. Yang sudah unggul itu keperawatan, dan rencana kita itu ada S2 Kesmas sekarang yang lagi proses Prof, dan kita persiapkan untuk kebidanan, kemudian untuk S1 Kesmas, dan juga prodi yang belum ada profesi, misalnya farmasi, kita ingin buka profesi apoteker dan fisioterapi. Nah ini yang ini target kita untuk tahun ini, jadi sehingga akan melompat nanti bagaimana nanti berapa prodi harus unggul di Universitas Vodaclock. Jadi sehingga kalau sudah ada ini yang minimal 40% ya Prof ya? Tidak harus itu ya? Ini sudah berubah. Ya berarti ya harus adalah acuan kita dulu untuk prodi-prodi kita bisa unggul untuk menggapai institusi kita juga unggul. Nah itu nanti kita perlu diskusi dengan Prof, dengan tim ya, yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Prof ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Iya. Dan mudah-mudahan DKV akreditasi.
Oke, mungkin ada ini mungkin Prof, program-program khusus nggak sih yang ingin selama kunjungan ini, program misalnya seperti pertukaran mahasiswa barangkali, atau pengabdian masyarakat bersama, atau jurnal bersama, penelitian bersama barangkali, ada program-program khusus mungkin Prof? Ya, sedianya kami sangat berharap tidak hanya taken MOU, bahkan kita bisa langsung go. Ya, misalnya kan ada prodi hukum, nah ada beberapa orang hukum juga, dosen hukum, ya masih junior tapi sudah luar biasa kinerjanya, atau terkait dengan hukum dan hubungan internasional yang sudah go internasional, staf kami itu bisa dimanfaatkan langsung sebagai bentuk implementasi dari MOU yang sudah diteken. Jadi artinya dosen UIR mengajar ke sini, ya, kemudian ini sudah bisa dicatat administrasinya itu. Poin besar bagi Fodekok dan juga bagi UIR, tanpa harus ada jeda, minggu depan, bulan depan, tidak seperti itu. Karena itulah ke depan kita harus cepat tanggap. Jangan hanya sebatas MOU saja, bisa mungkin 30 menit masuk kelas, berapa orang dosen dalam satu kelas, itu sudah bernilai sangat luar biasa dalam akreditasi, dalam poin-poin untuk maksimal akreditasi dan untuk memenuhi IKU tadi. Ya. Kebetulan kami buka pertanyaan tadi, Prof, Ibu, dari teman-teman sekalian. Ini ada yang ingin bertanya, katanya apakah ada diskusi atau workshop khusus yang diadakan untuk pengembangan mahasiswa selama kunjungan? Nah, ada diskusi atau workshop khusus barangkali Ibu atau Prof untuk mahasiswa? Sebetulnya dengan Tridharma itu otomatis Prof. Otomatis mahasiswa itu merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan. Dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan. Nggak akan ada kampus kalau mahasiswa yang nggak ada. Iya. Nah itu kuncinya. Jadi apapun yang dibicarakan oleh pimpinan, mahasiswa mesti dinomorsatukan. Mau penelitian, mahasiswa diajak. Pengabdian, mahasiswa diajak. Apalagi pengajaran. Memang mahasiswa objek sebagai yang diberikan ilmu, transfer of knowledge oleh dosennya. Kemudian feedbacknya tentu ada pertanyaan-pertanyaan pendalaman oleh mahasiswa untuk curiosity-nya itu, keingintahuan lebih hebat lagi tentang hal yang disampaikan oleh dosen atau seorang guru besar. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Serius amat kita hari ini ya. Oke, Pak, Bu, Prof, silakan diminum dulu. Dihabisin ya? Iya, ini memang grogi saya, teman-teman. Kalau di antara dua Prof mungkin mana tahu bangun besok pagi saya jadi Prof gitu kan. Kan mana tahu ya. Gak apa-apalah mimpi-mimpi dikit ya. Ada pertanyaan juga Prof tadi dan Ibu, prompter bisa agak ke atas sedikit. Nah. Oh, sorry ke bawah. Nah. Katanya bagaimana harapan kedua universitas untuk masa depan hubungan ini? Apa langkah konkret yang akan diambil? Tadi sebenarnya sudah terjawab Bu ya, sudah terjawab Prof ya, sebenarnya sudah terjawab. Tapi saya agak kepo-kepo dikit aja, bahwa ada nggak sih, kalau tadi Prof menyebutkan mungkin sudah bisa dimulai gitu ya, sudah bisa dimulai. Mulai dari kesamaan jurusan barangkali antara prodi di Universitas Depok dengan prodi di UIR, ada yang berbeda signifikan atau rata-rata hampir sama gitu, karena kita kenal kan UIR sebagai sekolah Islam dan Fodekok dulunya jadi kesehatan gitu. Ini kan dua entitas yang berbeda sebenarnya kalau kita lihat dari ini ya, tapi ketika MOU itu diteken kemudian ada elaborasi bersama gitu, apakah kemudian entitas yang berbeda ini berpengaruh Prof untuk kemudian bisa berjalan bersama?
Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Ya, seharusnya tidak. Bagaimana kita melihat hal yang sama? Pasti sama. Tridharma. Oke. Mau kesehatan, mau Islam, non-Islam, kampusnya, institusinya sama saja. Tetap Tridharma. Bahkan kampus kami sebagai kampus Islam ada catur dharma. Tidak Tridharma, tapi catur. Ada dakwah Islamiyah yang keempat. Kami tambahkan. Tentu menjadi ekstra. Kampus lain pada umumnya 3, kita punya 4. Jadi ke depan kerjasama ini bisa kita implementasikan. Saya punya ide membantu Vodafone. Kami sering kedatangan tamu-tamu asing, profesor dari Jerman itu setiap tahun, bahkan 2 kali setahun. Kemudian yang mau datang lagi dari India, Delhi University, tempat saya S2 dulu. Mahasiswa asing kami banyak. Ini dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Vodafone ke depan. Misalnya mengundang mereka karena jarak tidak jauh kan, tidak jauh. Bisa mengundang ada summer course ini atau ada seminar apa. Pasti mereka sambil berwisata ke sini bisa diambil manfaat besar oleh Vodafone. Ini bisa kita lakukan, Bu Rektor. Dan UIR siap untuk tinggal share aja apa yang bisa dinikmati oleh mahasiswa asing di sini. Untuk 1 malam kegiatannya seperti apa, dirancang seperti itu. Mereka pasti ingin tahu, ingin melihat Bukit Tinggi dulu, the former capital of Indonesia, tempat wisata dengan segala cerita-cerita legenda masa lalu. Keingintahuan itu sangat tinggi sekali. Ini bisa menjadi nilai jual yang luar biasa, nggak ada di Riau katakan. Jadi komparatifnya itu luar biasa paling Bukit Tinggi ini. Tadi bicara soal pariwisata, Pak. Sudah keliling-keliling Bukit Tinggi barangkali. Apa, makan nasi kapau mungkin? Barangkali seperti itu. Oh ya, mungkin kalau dari Bu Rektor sendiri, apa sih harapan Bu Rektor dengan adanya MOU ini untuk Vodafone sendiri khususnya? Ya, sepertinya agak yang bersambut nih, Prof. Jadi kita sangat ini sekali ya, seperti yang disampaikan Prof tadi, ya, karena sudah lintas ini internasional ya, bahkan sudah mendunia. Ya, harapannya yang seperti Prof katakan tadi, Prof, kita sangat ini sekali kalau ada misalnya universitas besar yang India tadi ya, Prof, ya, mau datang atau dari mana tadi? Dari Jerman ya, Prof ya. Nah, ya itu sangat ini sekali. Kita nanti mohon diberitahu, Prof, kita akan siapkan, dan bahkan yang seperti yang Prof katakan tadi, kita mungkin bisa lecturer change, student change seperti itu, yang juga akan menjawab juga IKU kita ya, Prof. Nah, jadi ya ini sangat peluang besar kita nih, Mas Yuda, ya, bagaimana kita bisa bersama dengan UIR itu ya maju untuk ini, ya, terutama beliau sangat ini tadi, mahasiswa dari luar negeri itu luar biasa ya, kita belum sampai ke sana, tapi beliau sudah ratusan seperti itu. Nah, ini kan sebuah peluang bagaimana kita kiatnya untuk kita bisa mendapatkan mahasiswa dari luar juga, dan ya barangkali melalui ini ya, Prof ya, nanti kerjasama tadi, kemudian kunjungan tadi, jadi sehingga membuka peluang kita untuk kita bisa juga mendapatkan mahasiswa dari luar negeri seperti itu. Dan juga ya kita penuh harapan ini sebenarnya, karena beranjak tadi dari kita baru belajar ya, Prof ya, dengan Prof yang sudah menuju titik yang sangat kompleksitas dan sempurna ya, sudah unggul untuk wilayah 17 LLDT 17 yang baru berumur, kata beliau dari 1 tahun ya, Prof.
Nah ini kan sangat luar biasa. Jadi ya dengan kedatangan Prof ke sini, Rektor UIR ke sini, dan kita sangat merasa bangga, kemudian apresiasi dan punya banyak harapan kali ya dengan Prof untuk bisa kita maju bersama seperti itu, Prof. Harapannya Bu Nita sebagai yang diamanahkan untuk pimpinan di Universitas For the COP, tentu pertemuan kita ini seperti Prof katakan itu tidak hanya di atas kertas MOU-nya, tapi kita actionnya kita harus lebih banyak, dan memang itu butuh komunikasi yang intens, koordinasi dan kolaborasinya. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa kita capai. Ini kita progres, kita buat perencanaannya, jadi sehingga nanti kita step by step itu bisa mengikuti jejak beliau seperti itu. Siap. Prof, terakhir Prof, harapan apa yang kemudian tadi sudah saya tanyakan ke Ibu Nita, saya tanyakan ke Prof kembali. Antara dua ini, For the COP dengan UIR, dan kunjungan UIR kemari gitu. Dan harapan terakhir untuk For the COP, Prof. For the COP sebagai kampus yang relatif masih muda, harusnya kan lebih gercep ya, gerak cepat. Kami melihat tadi tenaga edukatifnya masih muda-muda juga, harus diberikan motivasi terus, jangan diam dengan kondisi saat ini. Jangan merasa puas dengan apa yang ada saat ini. Selalu merasa tidak puas untuk kemajuan. Sehingga berbagai cita-cita besar dalam mewujudkan visi misi setiap kampus, For the COP misalnya, akan menggelora terus melalui berbagai jalur. Salah satunya adalah berkolaborasi. Semakin banyak kita berkolaborasi, insya Allah akan semakin kuat, dan tentu kolaborasi yang saling menguntungkan, bersinergi antara UIR dalam ini dengan Universitas For the COP. Terakhir Prof, Ibu, gimana podcast Ngopsus kami? Masukan mungkin barangkali Prof, Ibu. Biasanya podcast itu clean dari minuman yang ada advertisement-nya, tapi yang ini betul-betul seperti sponsor utama dari UMKM kami. Iya, UMKM bagus. Jadi ada keunikan dalam podcast di For the COP ini. Great. Ibu gimana, Bu? Iya, jadi kita Prof itu selalu memotivasi yang muda-muda ini, Prof. Iya. Terutama kita sudah punya PT di yayasan kita dan bergerak semuanya dengan memanfaatkan fasilitas kita yang ada seperti itu. Ya, kita punya lapangan olahraga yang siap dibangun oleh yayasan, kemudian Sewakan ya? Iya. Nanti ya beliau-beliau itulah yang muda-muda ini yang menata seperti itu. Jadi menjadi income buat kesejahteraan. Karena kalau kita yayasan tentu sifatnya itu nirlaba ya, Prof. Artinya pengembangan terhadap kampus kita yang kita cintai ini, ya misalnya pengembang SDM, sarana prasarana dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kita bergerak di PT, ya kita harus memikirkan profit oriented seperti itu. Nah, jadi beliau-beliau ini sudah memegang saham untuk PT itu, dan beliau harus bergerak seperti itu. Dan rencana-rencananya sudah sangat besar, akan membuat untuk film ya, bioskop, mini bioskop, kemudian ya banyak yang beliau sudah buat rencana dan bahkan sudah action juga ya dalam beberapa ini, dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, jadi dengan bersinergi tadi itu ya kita berharap tentu bisa mencapai sebuah kesejahteraan ya, Prof. Ya, kedamaian. Insya Allah. Ya, Insya Allah. kedamaian seperti itu. Jadi bahagia
kampus yang menjadi ini kita gitu, wadah untuk kita bisa mengembangkan ini kita sebagai tenaga pendidik ya, dan juga kita bisa menjadi entrepreneur seperti itu. Ini yang kami sudah melangkah, Prof. Mudah-mudahan ya nanti kita juga sama-sama belajar, nanti kami mungkin banyak belajar dengan UIR untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan itu, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Prof. Teman-teman Ngopsus, kita sudah ada di penghujung acara. Tetap lihat konten-konten yang bermanfaat dan juga pantau di YouTube kami. Terus kemudian ini ada undangan dari tim Universitas Frederico, Prof. Kita undang UIR untuk apa ini? Laga persahabatan mini soccer, Prof. Barangkali nanti ada, Prof. Bisa diatur nanti. Bisa diatur nanti. Aduh, bagus karena kita punya lapangan baru, Prof. Ini perlu Terus dites ya. dites, diuji coba. Dicoba. Barangkali bisa masuk timnas nanti. Oke, jangan lupa like, comment, dan share Ngopsus, dan bisa mengedukasi lagi. Mudah-mudahan di episode-episode berikutnya lebih mengedukatif, dan mudah-mudahan kita semua bisa ke UIR juga. Iya. Kunjungan di UIR ya, kunjungan balik ya. Iya, kita Ya. cari timing yang Kita cari timing yang tepat Iya, ya. betul. Mana tahu ada DKV di UIR atau ada film. kopi. Ada kopi marpoyannya. Oh, ada kopi apa, Bro? Marpoyan. Oh, Marpoyan. Oke, siap. Mana tahu nanti kita disuguh kopi. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih Prof, terima kasih Ibu. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, Kak.